Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmardi, NIM 070119/2015 dari Ilmu Komputer 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul memori pada komputer. Memori pada komputer. Ada beberapa penyimpanan pada komputer yang meliputi 1. Memori, yang kedua RAM atau Random Access Memory, yang ketiga ROM, Read Only Memory, yang keempat Cache Memory, yang kelima peralatan penyimpanan data. Untuk lebih jelasnya, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk pada penyimpanan disket. Memori digunakan sebagai tempat informasi dibaca dan ditulis. Memori terdiri dari atas memori internal dan memori eksternal, di mana memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output, salah satunya disket dan hard disk. Ada beberapa tipe memori dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu yang pertama volatil. Volatil memori merupakan jenis memori yang apabila daya listrik dimatikan maka isinya akan hilang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah memori jenis RAM. Yang kedua, non-volatile memory merupakan jenis memori yang mempertahankan isinya pada saat tidak ada daya listrik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah memori jenis ROM. Tetapi flash memory seperti compact flash atau kartu smart media termasuk jenis memori non-volatil. Yang kedua, RAM. Random Access Memory. RAM merupakan sebuah media atau tempat untuk menyimpan kode dan data agar CPU dapat menggunakannya. Random Access Memory ini mempunyai dua varian tipe yang berlainan, yaitu yang pertama, Static Random Access Memory atau SRAM. SRAM terdiri dari 4 transistor dan 2 kapasitor. Yang kedua, Dynamic Random Access Memory. Dynamic Random Access Memory terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor. Struktur dari RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Yang kedua, program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diproses. Yang ketiga, working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Dan yang keempat, output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Kerja RAM yang cukup sederhana. Input yang dimasukkan lewat alat input pertama kali ditampung terlebih dahulu di input storage. Bila input tersebut berbentuk program, maka dipindahkan ke program storage, dan bila berbentuk data akan dipindahkan ke working storage. Hasil dari pengolahan juga ditampung di working storage, dan hasil yang akan ditampilkan ke alat output dipindahkan ke output storage. Yang ketiga, ROM, Read Only Memory. Dari namanya, memori ini hanya dapat dibaca saja. Programmer tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM.
isi ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi atau operating system yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci di keyboard untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Bootstrap program diperlukan pada waktu pertama kali sistem komputer diaktifkan. Yang proses ini disebut dengan istilah booting, dapat berupa cold booting dan warm booting. ROM bersifat non-volatil. Ada 5 dasar dari jenis ROM. Yang pertama ROM, yang kedua PROM, yang ketiga EPROM, yang keempat EEPROM, yang kelima flash memory. Yang pertama ROM, read only memory atau ROM, juga dikenal sebagai firmware, adalah suatu integrated circuit atau IC yang diprogramkan dengan data yang spesifik ketika dihasilkan oleh pabrik pembuatnya. ROM chip digunakan tidak hanya di dalam komputer, tetapi di dalam hampir semua materi yang elektronik juga. Yang kedua, PROM merupakan ROM yang dapat diprogram kembali, tetapi yang dapat diprogram sekali saja oleh programmer yang selanjutnya tidak dapat diubah kembali. Yang ketiga, EPROM. EPROM dikenal juga dengan Reprogrammable Read Only Memory, merupakan jenis memori yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet atau dapat juga dijemur di sinar matahari, serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Yang keempat, EEPROM merupakan jenis memori yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Yang kelima, flash memory. Flash memory bekerja lebih cepat dari memori tradisional EEPROM dalam menulis data di dalam chunks. Pada umumnya 512 bits dapat dalam ukuran sebagai ganti 1 bytes pada waktu yang sama. Yang keempat, cache memory. Mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Kedua, memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya, sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Yang ketiga, cache memori berisi salinan memori utama. Yang kelima, ukuran cache memori adalah kecil. Semakin besar kapasitasnya maka akan memperlambat prosesor operasi cache memori itu sendiri, di samping harga cache memori yang sangat mahal. Dan terakhir, yang kelima, peralatan penyimpanan data. Kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi waktu pemrosesan data. Ada beberapa alat penyimpanan data yang terdiri dari magnetic disk, flopping disk, ADE disk, SCSI disk, RAID, optical disk, CD-ROM, CDR, CDRW, DVD, dan yang terakhir pita magnetik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.